Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, orang ti kelompok 2 10 genap SMN Hiji Bekasi bade ngalaksanakan tugas bahasa Sunda nyaeta wawancara ngeunaan kesehatan. Perkenalkan, nami abdi Tasya Firdausa Ramadhani, absen 34. Perkenalkan, nami abdi Elmira, absen 1. Perkenalkan, nami abdi Gloria, absen 8. Perkenalkan, nami abdi Bisma, absen 26. Kenalkan, nami abdi Muhammad Altof, absen 18. Mohon maaf sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari 10 MIPA 6 SMN 1 Bekasi. Kami ada tugas wawancara mengenai kesehatan. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu dari Ibu siapa Ibu? Nama saya Ibu Dia. Jadi menurut Ibu itu arti kesehatan itu apa? Kesehatan menurut WHO suatu kondisi badan yang stabil dan normal. Stabil dan normal ini juga merujuk kepada standar dari ilmu kedokteran. Itu kesehatan secara fisik. Kemudian kesehatan menurut WHO juga secara batin, secara rohani, suatu kondisi di mana seseorang merasa bahagia tanpa ada gangguan secara emosional. Bu, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Mengapa harus menjaga kesehatan? Karena orang yang tidak sehat itu tidak bisa produktif secara ekonomi maupun secara sosial. Produktif secara ekonomi, dia tidak bisa bekerja. Kalau tidak produktif secara sosial, dia tidak bisa melakukan aktivitas sosial yang berkaitan dengan dia harus berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam keluarga maupun dengan lingkungan kerja, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Cara menjaga kesehatan yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dilihat dari 3 unsur ya. Unsur pertama dari makanan. Kita harus makan makanan yang sehat, bukan sekedar makanan yang diinginkan tapi yang dibutuhkan. Makanan sehat itu yang mungkin semua orang sudah familiar dengan istilah makanan 4 sehat 5 sempurna, di mana kebutuhan karbohidrat, vitamin, protein, semuanya sudah tercakup dalam makanan yang kita makan sehari-hari dan disempurnakan dengan minum susu. Kemudian yang kedua, olahraga. Olahraga itu harus dilakukan secara rutin dalam seminggu 3 kali dengan durasi minimal antara 30 menit sampai 45 menit. Lalu yang ketiga, pola istirahat dan pola aktivitas. Pola istirahat itu kita harus beristirahat sesuai dengan kebutuhan badan kita. Pola aktivitas juga harus disesuaikan dengan kondisi badan kita. Kalau kondisinya sedang fit, mungkin kita bisa beraktivitas dari pagi sampai sore. Tapi ketika dalam kondisi tidak fit, berarti kita harus menyesuaikan diri. Mungkin itu. Kalau gitu, kapan waktu tidur yang baik ya? Waktu tidur yang baik itu relatif untuk setiap orang, tapi yang jelas kalau dilihat dari waktu lamanya tidur, menurut standar kesehatan yang ada, kita dianjurkan tidur kurang lebih 8 jam sehari. Jadi kalau mulai tidurnya pukul 9, berarti kita tinggal menghitung 8 jam kemudian itu berapa. Atau kita bagi 2 termin misalnya tidurnya. Saya tidur 6 jam di malam hari, istirahat tidur siang 2 jam di siang hari. Seperti itu, yang penting nyampe tuh antara nyampe enggak di 8 jam. Tapi untuk Pertanyaan selanjutnya gini Bu, di mana saja kita itu harus menerapkan pola hidup sehat? pola hidup sehat itu sebetulnya harus diterapkan selama 24 jam dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan tempat tinggal secara keseluruhan, bahkan di sekolah sekalipun. Jadi itu harus diterapkan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 360 hari dalam setahun. Jadi seterusnya. Kan sekarang ini lagi musim hujan nih Bu. Nah, berarti kan biasanya banyak tuh
penyakit-penyakit yang muncul. Ya. Dan biasanya penyakit apa aja sih yang muncul, sama siapa aja yang mudah terjangkit dengan penyakit itu? Kalau musim hujan biasanya yang banyak DBD ya, demam berdarah. Dan siapa yang mudah terjangkit, yaitu mereka yang kondisi badannya kurang fit, sehingga ketika ada entah itu virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh, tidak ada pertahanan di dalam tubuhnya, maka orang yang seperti itu akan mudah terjangkit penyakit. Oleh karena itu, jaga kondisi badan supaya tetap fit, supaya tidak mudah sakit. Cara agar kita itu tidak mudah terjangkit itu seperti apa? Dengan menerapkan pola hidup sehat, terutama kita harus mengkonsumsi vitamin, karena fungsi vitamin itu adalah untuk mencegah masuknya penyakit. Itu pertahanan diri setiap orang. Terima kasih, Bu. Sakitu wae wawancara urang sadayana ngeunaan kesehatan, hampura lamun aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.